Oke, baik. Jadi pemeriksaan SGTF itu adalah singkatan dari Sgen Target Failure. Nah, sebenarnya dia adalah pemeriksaan PCR ya. Jadi itu hanya menambahkan atau mengadakan lagi reagen PCR yang fungsinya untuk mendeteksi bahwa gen S-nya itu tidak ada gitu, ada mutasi pada gen S sehingga dia tidak terdeteksi. Nah, kalau ada mutasi di gen S itu berarti kemungkinan bisa alfa, bisa delta, bisa omikron. Terus kemudian kalau memang omikron, biasanya kita juga ada reagen lagi tambahan yang namanya itu deteksi SNP. SNP itu namanya adalah single nucleotide polymorphism. Jadi SNP ini lebih spesifik. Kalau kita menemukan titik mutasi pada gen S dengan menggunakan SNP itu lebih spesifik menggambarkan kalau omikron itu SNP-nya misalnya pada K417N. Terus nanti kalau delta kita lihat SNP-nya pada asam amino yang lain. Kalau misalnya alfa misalnya pada E484K seperti itu. Jadi memang SGTF itu adalah salah satu model pemeriksaan PCR yang membantu kita untuk men-screening apakah pasien ini terinfeksi oleh varian Omikron, varian Alpha, varian Delta, ataupun varian Gamma dan varian of concern lainnya ditetapkan oleh WHO. Ya, jadi sebenarnya untuk mendeteksi varian itu kan ada dua. Kita bisa menggunakan SGTF tadi, ada yang berbasis SNP atau memang berbasis hanya delesi asam amino pada protein spike dari virus. Nah, kalau SGTF yang berbasis SNP itu lebih presisi untuk meramalkan dia ini memang varian Omikron, varian Delta atau Alpha. Nah, ada lagi pemeriksaan yang kedua adalah pemeriksaan whole genome sequencing atau pemetaan materi genetik dari virus COVID-19 yang dilakukan secara keseluruhan. Jadi materi genetiknya itu dipetakan secara keseluruhan lalu dilihat titik mutasinya di mana. Istilahnya adalah WGS atau whole genome sequencing. Tetapi WGS itu memerlukan waktu yang lama karena logikanya kita akan mengurutkan materi genetik suatu organisme. Ya, jadi kalau misalnya dia ada berapa panjang base pair-nya gitu ya, kita harus urutkan, dianalisis satu-satu mutasinya ada di mana. Nah, karena membutuhkan waktu lama, sedangkan kita membutuhkan info yang lebih cepat tentang varian apa yang sedang menginfeksi pasien, maka ada teknik yang kemudian disebut Sgen Target Failure tadi atau SGTF tadi. Ya, sebenarnya SGTF bisa dilakukan pemeriksaan untuk semua orang. Ada kit yang memang dideteksi dulu COVID-nya positif atau negatif seperti itu. Nah, hanya saja SGTF itu hanya dilanjutkan pada COVID positif seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti ada pasien yang minta hasil PCR-nya negatif tapi minta SGTF, nggak bisa, karena kan SGTF untuk membedakan variannya ini varian apa, dan untuk membedakan varian dia harus positif COVID dulu kan, seperti itu. Nah, itu tadi SGTF itu harus berbasis dua hal. Kalau memang dia hanya menggunakan reagen yang mendeteksi mutasi pada gen S saja, itu tidak bisa membedakan varian secara presisi. Jadi dia hanya mengatakan kalau kita mendeteksi SGTF saja menggunakan kit yang hanya mendeteksi mutasi pada gen S, kita hanya tidak bisa membedakan apakah itu alfa, delta ataupun omikron. Nah, tapi kalau kita menggunakan kit yang berbasis SNP tadi ya, single nucleotide polymorphism tadi, kita bisa menduga secara lebih presisi bahwa yang menginfeksi pasien ini varian omikron, varian delta, varian alpha, ataupun bahkan varian gamma, tergantung masing-masing kit PCR yang kita gunakan untuk melakukan deteksi varian. Gitu. Jadi ada dua macam jenis kit dalam SGTF ini. Ya, karena SGTF ini berbasis PCR, jadi sebenarnya waktunya tidak lama, hanya minimal ada yang tergantung kit lagi ya, ada yang 1,5 sampai 2,5 jam.
Jadi setelah mendapatkan, ada yang jadi kitnya itu intinya setelah mendapatkan hasil positif COVID dilanjutkan dengan SGTF. Ada juga yang kit memang dari awal dia sudah langsung mendeteksi COVID dan langsung mendeteksi SGTF seperti itu. Jadi durasi waktunya sebenarnya tidak sampai 24 jam atau tidak sampai 5 hari seperti WGS seperti itu. Ya, jadi untuk pemeriksaan SGTF itu pada kasus yang positif tentunya akan terkoneksi dengan Peduli Lindungi. Hanya memang kalau di Peduli Lindungi kita tidak tahu ya, tidak ada info variannya apa seperti itu. Kalau memang ingin pemeriksaan SGTF diseriasi untuk tahu variannya apa nanti di hasil tercetaknya. Karena kita menggunakan metode pemeriksaan berbasis SNP ya. Jadi kita bisa mendeteksi lebih presisi kira-kira variannya Omikron kah, Delta atau Gamma dengan kemungkinan lebih dari 95% dibanding itu ya, dibanding WGS. Ya tentunya harus PCR COVID dulu. Kalau memang positif lanjut ke SGTF. Atau bisa periksa di laboratorium luar. Kalau memang sudah COVID positif, itu bisa mengajukan pemeriksaan SGTF di Rumah Sakit Sariasi Ciputat. Baik, sebagai penutup, dalam menghadapi pandemi COVID yang belum berakhir ini, sebaiknya kita tetap menjaga prokes, menggunakan masker dengan benar, secara ketat ya, maskernya digunakan dengan benar, jangan sampai ada lubang di kanan maupun di kiri. Kemudian jangan lupa vaksinasi lengkap. Dan jika menginginkan pemeriksaan COVID yang lebih spesifik, variannya bisa dilakukan di Rumah Sakit Sariasi Ciputat atau di lab-lab lain yang memang mampu melakukan pemeriksaan SGTF.